Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan proses coaching, di mana kali ini dalam demonstrasi kontekstual ada 3 peran. Saya, Fajri Asrullah, akan berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching kita hari ini. Untuk hari ini, coach kita adalah Bapak Kafi, dan coach kita hari ini adalah Bapak Eris. Oke. Baik, untuk proses coaching hari ini, pada fase pra-observasi, Pak Kafi sebagai coach, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya, bagaimana rubrik penilaian untuk proses coaching kita hari ini. Kira-kira dalam proses coaching hari ini, apa yang ingin didapat oleh Bapak Kafi sebagai coach? Yang didapat ya keterbukaan dari Pak Eri sebagai coachnya untuk menyampaikan ya keluh kesah atau permasalahan atau bahkan kelebihan dari Pak Eris di bidangnya, di sekolahnya misalnya, atau di kegiatan sehari-hari bisa ada kelebihan atau sesuatu yang bisa di-sharingkan ke kita, ke teman-teman, ya bagus sekali begitu. Tapi kalau emang ada permasalahan ya bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan dengan sharing Pak Eris sebagai coachnya nanti bisa lebih lega, bisa lebih lebih tenang dalam menghadapi kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, berarti yang akan kita nilai pada proses coaching hari ini itu bagaimana terjadi kemitraan ya antara Pak Eris sebagai coach dan Pak Kafi sebagai coach ya, dan terjalin komunikasi 2 arah ya, seperti yang akan kita nilai hari ini ya. Oke, kalau dari kompetensi sebagai seorang coach dalam proses coaching, itu kompetensi apa yang ingin Pak Kafi kembangkan pada proses coaching kita hari ini? Yang ingin dikembangkan, kalau saya pribadi lebih ingin ke mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa berinteraksi dengan Pak Eris, bisa berbagi. Oke, baik, berarti hari ini kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching oleh Pak Kafi selaku coach, yaitu adalah kompetensi untuk mendengarkan dengan aktif seperti itu ya. Benar. Oke, baik. Kalau kita melihat, jadi indikator ketercapaian bahwa kompetensi itu akan Pak Kafi munculkan atau Pak Kafi kembangkan pada proses coaching itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya bahwa kompetensi itu Tercapai. ya tercapai atau terkembang pada saat indikatornya yakni terjalinnya komunikasi 2 arah antara saya dengan Pak Eris sebagai coachnya. Kemudian Pak Eris bisa terbuka, bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan, tidak ada yang ditutupi, kemudian komunikasinya aktif dan bisa lega. Pak Erisnya merasa senang, merasa bahagia untuk menghadapi kegiatan berikutnya dengan lebih semangat. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa indikator ketercapaiannya berarti nantinya akan terjalin komunikasi 2 arah antara coach dan coach ya. Kemudian terjalin kemitraan yang baik, kemudian coach juga bisa terbuka dalam permasalahannya dalam proses coaching ini. Oke, baik. Kalau begitu kita mungkin bisa langsung mulai ya. Bapak Eris gimana? Siap. Bapak Kafi gimana? Oke, kalau gitu kita mulai proses coaching hari ini oleh Pak Kafi sebagai coach dan Pak Eris sebagai coach. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafi. Sehat Pak Eris? Alhamdulillah Pak Kafi, rada gelisah nih. Gelisah kenapa? Iya, saya nyari-nyari Pak Kafi sebenarnya seminggu yang lalu tuh. Saya kebetulan lagi di Jakarta kemarin. Oh, sibuk berarti ya? Sibuk nggak hari ini Pak? Alhamdulillah, hari ini kita free untuk Pak Eris. Betul, saya juga udah nggak ada kerjaan nih, jadi saya ingin ngobrol ke Pak Kafi tentang kegelisahan saya nih. Gelisahnya seperti apa nih Pak Eris? Mungkin biar agak tenang, bisa sambil ini kita ada cemilan nih. Siap, bisa makasih Pak. sambil diminum sama ngemil ya, biar nyantai kita ceritanya. Saya makan dulu ya Pak Kafi ya? Boleh, silahkan. Sambil Biar bercerita. tenang Pak. Gelisah seperti apa Pak Eris?
Apa permasalahannya? Jadi seperti ini Pak, seminggu yang lalu hari Senin itu saya disupervisi oleh pengawas Pak. Ya. Kayaknya ada yang salah di situ tuh Pak, sehingga saya gelisah gitu Pak. Yang salah? Betul. Yang salah itu seperti apa? Kok ada yang salah antara supervisi itu? Jadi seperti Salah. ini. Yang dimananya salah? Jadi seperti ini. Waktu itu tuh saya disupervisi oleh pengawas. Terus saya waktu itu mengajar itu tanpa buku teks. Jadi saya langsung ke alat peraga Pak, karena saya di SMK kan. Ya. Saya langsung ke prakteknya alat peraga di otomotif, di sepeda motor. Banyak praktek berarti ya. Ya banyak praktek. Namun ada yang salah di situ, kayaknya tersinggung deh Pengawasnya. menurut saya. Sehingga saya gelisah nih, bingung memikirkannya. Tidak bisa tidur, makan juga dikit gitu kan. Tapi apa gitu yang salah? Salahnya seperti apa gitu? Itu Mungkin seperti ini Pak Eris. Kalau kegelisahan itu hal yang biasa, hal yang wajar, apalagi tentang supervisi. Kalau kita emang jarang disupervisi ya biasanya gelisah. Tapi kalau emang gelisah itu hal yang wajar manusiawi. Pak Eris kan tinggal cek lagi, ada nggak item dari supervisi itu yang Pak Eris lewatkan misalnya. Coba ceritakan aja Pak Eris, bagaimana? Apakah ada? iya. Kayaknya sih, kayaknya beliau itu saya udah jelaskan bahwa saya ini di SMK itu menggunakan buku teks itu saya kurang gitu kan, dan guru-guru yang lain juga kurang. Namun beliau pengennya itu menggunakan buku teks sehingga apa yang dicapai oleh anak-anak itu sesuai dengan kurikulum yang ada, seperti itu Pak. Oh, Padahal saya udah menggunakan PowerPoint waktu itu, saya udah menggunakan alat peraga juga. Namun beliau tetap bahwa harus pakai buku teks katanya. Nah itu yang saya gelisah tuh. Dan ini kayaknya udah sampai ke kepala sekolah Pak. Itu Pak yang Eris saya pengennya khawatirkan. seperti apa? Ya, Pengennya setelah malam ini misalnya, Pak Eris pengennya seperti apa untuk kedepannya nih kira-kira tentang kegelisahan yang Pak Eris alami? tentunya ya saya hilang kegelisahan dalam hati ini, sehingga saya fokus bekerja Pak, sehingga saya makannya juga jadi lahap banyak Pak, tidur pun nyenyak gitu Iya, kan. benar. Pengennya seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau boleh nih Pak Eris, kalau boleh sekedar sharing, berbagi ya, kebetulan kita sama-sama guru nih Pak Eris. Iya betul, itulah saya. Boleh nggak saya sharing sedikit lah pengalaman saya, misalnya dari pengalaman itu Pak Eris bisa mengambil manfaat. Siapa tahu dengan pengalaman tersebut Pak Eris bisa lebih, oh saya masih benar ternyata, tidak sepenuhnya salah. Kebetulan kan saya juga guru dan memang hampir sama lah, kita banyak prakteknya Pak Eris ya, banyak prakteknya. Yang penting kita menjalankan apa yang menjadi tupoksi kita Pak Eris. Kalau supervisi seperti itu, saya pernah disupervisi dengan catatan administrasi saya tidak lengkap. Nah, mungkin dari pengawasnya Pak Eris ada menyampaikan refleksi tidak saat selesai supervisi misalnya, bagaimana Pak Eris? Ya betul Pak, beliau inginnya itu menggunakan buku teks ketika saya mengajar. Namun kegelisahan di hati saya karena saya guru SMK kejuruan, yang buku teks itu tidak perlu gitu kan, tapi kayaknya beliau tersinggung gitu kan. Dan ini dilaporkan kayaknya nih. Laporan ke kepala Ke sekolah. sekolah. Jadi saya bingung nih gitu kan, apa saya harus menghampiri beliau atau ya mendatangi beliau gitu kan. Tapi saya ragu gitu kan, takut beliau masih tersinggung atau gimana gitu kan. Seyogyanya sih kita sebagai guru di bawah bimbingan kepala sekolah dan pengawas, ya alangkah lebih baiknya kita silaturahmi, menanyakan bagusnya seperti apa, Iya. refleksinya seperti apa Pak, biar saya lebih baik lagi misalnya. Dari itu kan kita bisa, satu, kita mungkin bisa lebih dekat nih dengan pengawas dari hati ke hati. Kemudian ada progres kenaikan saat proses pembelajaran yang Pak Eris laksanakan. Karena kalau hanya sekedar administrasi itu hal yang biasa Pak Eris, wajar.
hampir semua guru mungkin masalah administrasi itu nomor pertama nih dipermasalahkan. Tinggal Pak Erisnya punya komitmen seperti apa nih nanti setelah supervisi sudah dilaksanakan, kemudian malam ini kita sudah bercerita panjang lebar, Pak Eris punya komitmen yang seperti apa yang ingin dilaksanakan ke depannya? Saya ingin fokus belajar, mengajar siswa. Jadi saya harus silaturahim, berarti betul Pak. Iya. Apalagi kurikulum merdeka nih Pak ya. Oh, Merdeka. berarti saya gimana ya saya kalau bersilaturahmi ke pengawas? Apa harus dilakukan? Oh, kalau itu perlu, komunikasi itu perlu dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Silakan datang aja ke Tabdi, silaturahmi sambil menanyakan hasil supervisi kemarin seperti apa nih untuk kebaikan kita. Apakah kita sudah benar-benar layak disebut sebagai guru yang profesional atau kita masih ada kekurangan, apalagi dengan kurikulum merdeka ini kita sudah dikembangkan dengan apa namanya administrasi yang lebih enak lagi sekarang, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Oke lah kalau gitu saya nanti 2 hari lagi lah menemui pengawas lah Iya. mungkin. Langsung eksekusi berarti ya, Mas ya? Eksekusi. Langsung Nggak apa-apa ya? Enggak 2 hari ya? apa-apa, 2 hari enggak apa-apa. atau secepatnya ya? Enggak apa-apa, yang penting Pak Eris itu merasa apa ya, percaya diri. Tidak ada permasalahan dengan pengawas. Yang namanya guru kalau ada permasalahan pasti tidak nyaman nanti. Iya, Baik betul, dengan Pak. pengawas, baik Betul. dengan kepala sekolah. Kita perbaiki itu. Ya, oke lah. Kalau gitu secepatnya saya ingin Oh, menemui bagus beliau. berarti. Iya. Kalau Pak Eris sudah punya komitmen seperti itu, sudah punya rencana tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilakukan, saya alhamdulillah banget, senang banget. Akhirnya Pak Eris lebih terbuka lagi Iya, pemikirannya. iya. Kalau kita ini sebagai guru masih tetap harus Iya. belajar seperti Betul, Pak. itu. Ya, saya besok akan menemui pengawas saya dan saya akan menceritakan kegelisahan saya. Mudah-mudahan dengan saya menemui beliau dan ada muatan dari Pak Kampi juga, masalah saya akan terselesaikan. Nanti saya akan kabari Bapak. Oh siap. Nanti bisa langsung telepon atau rumah kita dekat, nanti bisa saling komunikasi. Oh, saya juga sering lewat sekolah Pak Eris kan. Iya. Nah, jadi gimana Pak Eris perasaannya setelah Pak Eris bisa apa ya, kalau namanya anak muda milenial zaman sekarang itu kan curhat, nah ya, curhat, Curahan hati. Cuma ini curahan hati seorang Guru. pendidik ya, seorang Umar Bakri untuk Indonesia. Ternyata guru juga manusia Pak Eris ya, butuh untuk bercerita. Gimana perasaan Pak Eris nih sekarang nih? Perasaannya lumayan lega Pak, lumayan bahagia karena saya bisa meluapkan kegelisahan hati saya, menceritakan apa yang menjadi pengalaman tidak enak saya. Mudah-mudahan dengan kita berbicara hari ini, berdiskusi hari ini, bisa menjadi pembelajaran saya, menguatkan saya untuk kedepannya Pak. Seperti itu. Alhamdulillah kalau memang kita bisa komunikasi, bisa berbagi seperti ini, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia kita mulai dari hal kecil di kabupaten kita dulu, baru nanti kita bergerak lebih. Lebih silakan Pak Eris. Wah, ini harus dituangkan dulu nih. Dimakan dulu Pak. Ya. Silakan Pak, diminum Pak. Ya. Dimakan dan minum. Silakan, nggak apa-apa nih, yuk kita minum. Biar lega, biar tenang Pak Eris ya. Alhamdulillah alamin. Besok saya akan menemui pengawas dan akan secepatnya menghubungi Pak Kapi. Oke, siap. Kalau misalkan ada ternyata lebih rumit masalahnya, apakah Pak Kapi masih sanggup? Siap Pak, pokoknya selagi saya masih ada waktu, ada kesempatan, kita bisa sharing tentang dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, begitu saja Pak Eris, mudah-mudahan kita bisa lebih sering lagi nanti berkomunikasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak Eris bisa lebih bahagia lagi. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak Kapi, selamat Ya. malam. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar
luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, inilah proses coaching yang dilakukan oleh Pak Kavi sebagai coach kepada Pak Eris sebagai coach. Nah, jadi di sini saya sebagai pengamat mungkin akan menyampaikan dulu ya dari hasil observasi dari proses coaching kita hari ini. Jadi berdasarkan apa yang ditujukan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Kavi sebagai seorang coach itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Kalau saya lihat dari proses coaching tadi, itu benar-benar Pak Kavi sudah hadir seutuhnya, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh Bapak Eris. Nah, jadi dan juga tadi saya mencatat alur tirtanya itu sudah muncul mulai dari tujuan yang ingin disampaikan oleh Pak Eris tadi. Apa sih tujuan dari kegiatan coachingnya, tujuan dari beliau ingin melaksanakan coaching terhadap coach, kemudian identifikasi masalahnya itu sudah muncul, kemudian rencananya itu tadi sudah ada, dan bentuk tanggung jawabnya dalam bentuk komitmen itu sudah disampaikan juga. Nah, kemudian kalau saya lihat juga tadi itu luar biasa ya, proses coachingnya itu terjalin dua arah antara coach dan coach, antara coach dan juga dengan coach, itu luar biasa. Sepertinya sudah terjalin kemitraan yang baik, yang setara, tidak ada yang punya pengalaman yang berlebih seperti itu, sehingga sharingnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, kalau misalkan Pak Kavi ya, dari proses coaching tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai itu apakah sudah tercapai kira-kira pada saat proses coaching tadi? Kalau untuk rentang, misal kita buat rentang 1 sampai 10, menurut saya pribadi, mungkin saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Eris itu di skala 8. Karena ada komunikasi, kemudian Pak Eris juga merasa senang ya, dan sudah langsung mempunyai komitmen tindak lanjutnya seperti apa nanti setelah coaching. Nah, mungkin itu Pak indikator yang bagi saya sebagai coach merasa berhasil, indikatornya di situ. Oke, jadi tadi kan sudah Bapak Kavi sampaikan juga kan indikator pencapaian bahwa kompetensinya berhasil atau tidak pada proses coaching. Kita lihat terjalin komunikasi dua arah, dan tadi pada saat proses coaching memang sudah terjalin komunikasi dua arah, jadi istilahnya tercapai seperti itu. Nah, kemudian terjadi keterbukaan dari coach ya Pak Eris ya. Tadi ya, Pak Eris kalau saya lihat juga tadi benar-benar terbuka, mengemukakan masalah yang dihadapinya, kemudian bisa menyampaikan solusinya, kemudian bentuk komitmen dalam dirinya juga sudah ada. Jadi saya lihat tadi Pak Eris itu nyaman proses coachingnya gimana? Awalnya saya gelisah Pak, berdebar-debar ya. Namun setelah saya mau berbicara, berdiskusi dengan Pak Kavi tentang apa yang saya rasakan, sedikit lebih lega dan berbahagia. Akhirnya saya dapat penguatan bahwa saya harus menyelesaikan dan mendatangi pengawas tersebut Pak. Oke, berarti di sini kelegaan hatinya setelah proses coaching itu berhasil ya, istilahnya berhasil Pak Eris ya, lega ya setelah coaching dengan Pak Kavi sebagai coach ya. Oke, berarti indikatornya juga sudah tercapai Pak ya, perasaan lega, kemudian terbuka dari coach. Nah, mungkin tadi mungkin saya ada sedikit menyampaikan Pak Kavi ya, karena pada saat proses coaching kan sebenarnya yang digali itu adalah coach. Cuman tadi Pak Kavi ada sedikit menyampaikan, tapi menyampaikan pengalaman karena sebagai guru, cuman Pak Kavi sempat menanyakan. Nah, karena menanyakan dulu apakah boleh seperti itu ya, dan saya rasa itu memang perlu ditanyakan dulu untuk berbagi pengalaman. Kita jadi tidak memberi solusi, tapi kita menanyakan dulu kepada coach, dan itu memang sudah dilakukan oleh Bapak Kavi. Benar sekali, awal kitanya sudah ada. Nah, kalau selanjutnya nih Pak Kavi nih, karena kan dari kompetensi sebagai coach itu kan ada 3 kan, ada present, ada mendengarkan aktif, kemudian ada membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, karena tadi kita fokusnya di mendengarkan aktif, kira-kira untuk kedepannya kompetensi mana lagi yang ingin dikuatkan atau ingin dikembangkan dalam proses coaching berikutnya? Mungkin kalau ada waktu yang
spare waktu yang lumayan santai, mungkin pengennya sih bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna, yang bisa menggali apa permasalahan, apa kelebihannya misalnya dari seorang coachnya. Jadi kita bisa lebih bisa masuk ke dalam dunia coaching. Mungkin itu, Pak. Berarti nanti kedepannya ingin lagi mengembangkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari coach itu sendiri ya. Berarti solusinya mungkin yang ditawarkan dari coach itu bisa lebih beragam, sehingga penyelesaian dari permasalahannya pun bisa menjadi solusi yang tepat seperti itu. Oke, mantap sekali ya proses coaching kita hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, Beb, mungkin itu saja ya proses bagaimana kita mendemonstrasikan proses coaching dari mana seorang coach yaitu Bapak Kapi melakukan coaching terhadap Pak Eris. Ada permasalahannya sebagai seorang coach dan saya sebagai seorang observer. Dari prosesnya saya rasa sudah pas, alur-alurnya itu sudah muncul, alur ceritanya sudah ada, kemudian proses coachingnya berjalan dengan baik, dengan lancar, terjalin komunikasi yang dua arah, kemitraannya, coachnya juga bisa secara terbuka menyampaikan permasalahannya, dan coachnya juga merasa lega setelah proses coaching ini. Baik, mungkin itu saja dari kami ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sukses.